RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Wah, ternyata eceng gondok ada di depan rumah Ibu Angel nih. Kalau dilihat seperti ini sepertinya mungkin gulma ya. Tapi sebenarnya eceng gondok ini justru bisa mendatangkan rupiah. Nah, seperti apa eceng gondok ini bisa mendatangkan pundi-pundi uang bagi Ibu Angel dan juga ibu-ibu lainnya? Ikuti saya di Warga 124. Selamat sore Ibu Angel. Sore. Bu Nila. Ibu Angel ya. Aduh. Apa kabar ini Bu? Kabar baik. Ya. Terima kasih sudah Saya bisa tadi jalan-jalan. tertarik nih Bu, di depan rumah ada eceng gondok. Dan, Oh, iya. dan katanya eceng gondok ini bisa mendatangkan uang ya Bu ya? Iya. Ini memang tanaman gulma, tapi ternyata kalau di tangan pengrajin dia bisa menjadi produk yang bernilai jual dan bahkan berkarya seni. Oke. Iya. Kita langsung lihat-lihat aja mungkin ya Bu ya di dalam ya. Ayo, mari Oke. Bu Nila, mari. Permisi ibu-ibu, ini ada Ibu Nila berkunjung nih di rumah produksi kita. Silakan Bu Nila, maaf Oke. nih agak-agak berantakan. Nah ini lagi bikin apa nih Bu? Ya, ini pekerjaan kami komunitas pemberdayaan kasih bunda menganyam Bu. Setiap sore memang hampir setiap hari kita menganyam untuk produk-produk yang siap untuk dipamerkan atau permintaan dari pasar. Oh, jadi ini bahannya ini eceng gondok yang di luar tadi Bu ya? Iya, Oh, tanaman oke. eceng gondok. Nah Yang- ini salah satu contoh ya yang sudah dikeringkan ya Bu ya? Iya, sudah dikeringkan itu. Oke, ini kalau boleh tahu ini dikeringkan berapa lama bisa sampai seperti ini Bu? Iya, kalau eceng gondok ini, kalau kita keringkan ini, kalau dia dengan matahari yang terik ya, itu bisa sampai 5 sampai 7 hari atau seminggu. Itu kalau matahari terik betul. Tapi kalau dia masih mendung-mendung begitu, itu bisa sampai makan 2 minggu. 2 minggu lama Iya, Bu ya? dan kita usahakan tuh selalu kalau kita ambil ini di daerah-daerah perairan sana seperti Gontang, Danau Mawang dengan Taeng itu, kita selalu minta supaya Tuhan itu memberikan matahari yang terik supaya ini Oke. cepat selesai produknya ini 5 hari. Oh, dia ini. Berarti 5 ini- hari ya ibu-ibu ya, biasa. Berarti ini langsung dipotong dari batang langsung dijemur begitu Bu? Atau Iya, ada kita proses? bersihkan, memang ada prosesnya. Dibersihkan. Jadi kalau pada saat kita ambil seperti tanaman di luar itu ya, pada saat kita ambil di Gontang sana, kita ambil itu, kita di tempat di lokasi tersebut kita sudah kasih keluar kelopak daunnya ya. Oke. Kita potong, terus itu akar atau bonggol di bawahnya itu kita sudah Dipotong juga. iya. Oke. Oh, berarti ini barang-barangnya diambil dari masih di lokalan di sini ya Bu ya? Iya, kita ambil di wilayah Taeng atau Gontang ya, yang masih masuk wilayah Kota Makassar. Masih wilayah Kota Makassar. Kalaupun di luar daripada itu biasa kita ambil di daerah Danau Mawang ya, Danau Bawang atau Kabupaten Goa. Di situ juga cukup subur. Kenapa Lumayan Danau Mawang banyak itu ya? bagus? Karena kontaminasi dia dengan air garam itu sedikit ya. Nah, sebenarnya eceng gondok ini akan lebih bagus kalau dia tidak terlalu banyak terkena dengan air garam, air laut itu. Atau air Dia laut iya, begitu jadi ya. panjang dan besar seperti ini. Baik. Tapi saya juga penasaran, pasti pendengar dan pemirsa kita juga penasaran. Awalnya Ibu bisa bergelut atau menggeluti anyam-anyaman ini nih sejak kapan, dan apa sih yang bikin Ibu kayaknya pengen mau bikin deh seperti ini? Iya, kenapa sebenarnya kami punya satu momentum itu untuk ini, karena pertama di wilayah kami Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang ini potensi ibu-ibu ini baik ya untuk sangat berkumpul, melakukan segala hal, dan ini tergambar dari memang latar belakang kita yang berteman dan sering berkumpul untuk membahas hal-hal yang apa sih kegiatan ibu rumah tangga. Selain kita telah mengurus suami, anak, nah harus ada satu kegiatan yang membuat kita bisa membuat suatu karya atau hal-hal yang mengisi kekosongan waktu kita. Nah, ibu-ibu ini memang mereka punya potensi yang cukup baik juga ya. Sudah lama sebenarnya ini, sejak dulu sudah ada memang di situ bukan pengrajin ya, ibu-ibu yang sering menganyam-menganyam. Nah, nanti di komunitas kita ini kita gali potensi itu karena mereka juga punya tangan-tangan yang terampil. Nah, ini sejak tahun 2021 kita
komunitas ini sudah ada, dan pada saat itu kita belajar bagaimana sih berkreasi dengan tanaman eceng gondok ini yang merupakan limbah sampah atau sampah danau atau sungai yang oleh program pemerintah itu bisa didaur ulang. Nah, kita merasa oh bagus juga nih, karena bahan baku produk eceng gondok ini, produk kami ini tidak susah. Ini kan bahan yang mudah didapat sebenarnya. Tumbuhnya subur. Iya, tumbuhnya subur dan cepat ya, namanya juga tanaman gulma. Jadi itu membuat kami lebih terinspirasi lagi untuk bagaimana membuat produk yang dulu-dulu itu hanya tas, pot bunga. Ini sekarang kita menjadi satu karya miniatur, bukan sekedar tas saja. Tapi kalau Ibu sendiri ini belajarnya dari mana Bu awalnya? Ya, kalau kami itu eceng gondok itu setiap kita lihat di medsos atau apa, itu banyak ternyata dari tanah Jawa itu, bahkan di Sulawesi Selatan sendiri, Kota Makassar itu ada pengrajin eceng gondok. Nah, kita tertarik karena bahan ini tidak susah sebenarnya didapat ya, mudah ditemui, karena itu tadi ada di daerah wilayah Kota Makassar sendiri, daerah pinggiran. Tapi ini belajarnya Ibu autodidak atau ada yang ngajarin dulu pertama kali? Kalau kita otodidak ya, untuk hal-hal yang produk baru itu, ibu-ibu memang itu tadi saya bilang mereka punya potensi. Nah, mereka punya potensi, dan medsos itu sangat membantu kita untuk mencari tahu apa sih lagi yang lebih tuh. Misalnya medsos itu seperti juga salah satu media ya, kayak televisi atau ya pernah juga kita dengar ya di RRI itu banyak diwawancarai pelaku-pelaku UMKM ya, termasuk pengrajin itu. Nah, ini merupakan satu motivasi juga bahwa medsos itu banyak bisa menghadirkan sesuatu yang karya yang bisa produktif, bisa juga berkreasi, dan ini bisa juga mendatangkan pendapatan lah bagi ibu-ibu rumah tangga. Dan akhirnya terbentuklah ini rumah UMKM pemberdayaan kasih Bunda rumah produksi. Ini rumah produksinya juga sejak 2021 atau seperti apa? Kalau rumah produksi itu kita mulai dari tahun 2023 ya. 2023. Tapi karya-karya kita itu mulai dari tahun 2021 dengan adanya program pemerintah itu Long Wish. Kita berangkat dari tahun 2001 itu, mulai di situ kita berkembang pesat karena ternyata karya-karya yang kita bikin itu kita kreasikan bahwa eceng gondok itu bukan sekedar tas, sendal atau kebutuhan rumah tangga, pot-pot bunga, tapi itu banyak karya yang bisa dibikin. Bahkan kita dari sekarang kita membuka website itu dengan produk eceng gondok itu by order. Jadi seperti ini karya-karya kita, ada sampai balon hias semua, lampion itu ada semua. Ibu kalau boleh tahu modal awalnya berapa sih, dan kemudian Ibu kerjanya dulu langsung dengan berapa orang? Kalau modal awal itu sekitar dana kita itu sekitar 2 jutaan ya, sekitar itu, karena yang kita prioritaskan itu bahan baku yang kita ambil itu kita pakai transportasi ke sana, kita membayar kadang juga nelayan ikan kerapu untuk menarik dari tengah-tengah danau itu. Berapa dibayarnya Bu? Kita biasa membayar tuh petani tuh 50 sampai 100 ya, atau kita bayar yang kita berdayakan juga, atau kita kasih juga upah misalnya tukang sampah kita. Ini sampai sekarang? Iya sih, sampai sekarang kita masih memberdayakan juga mereka. Artinya kita memanfaatkan juga mereka dengan potensi yang mereka miliki. Jadi ini banyak juga yang termasuk pemerintah setempat dengan pemerintah kecamatan tuh cukup mendampingi juga dengan penguatan kapasitas. Awalnya dengan berapa orang yang kerjain Bu? Awalnya kita dulu sekitar, memang dari dulu sudah banyak, karena awalnya kita berangkat dari PKK ya. Sebelum PKK itu kita sudah memang bersahabat. Nah, orang di lingkup teman-teman ini, ibu-ibu rumah tangga ini di lingkup sini juga kelurahan, hampir di semua RT RW ya, memang saya merekrut itu karena kita sudah ada dasar bahwa kita latar belakangnya memang bersahabat. Terus masuk di PKK itu berapa bulan, tidak sampai setahun ya Bu Abeng ya, kita langsung saya buka komunitas ini supaya ibu-ibu itu tidak terlalu terikat dengan administrasi, karena kalau di PKK itu kan ada administrasi dan ini dan aturannya. Itu ibu-ibu kan di sini ada juga beberapa ibu-ibu itu yang rentan ya, sehingga memang perlu untuk wadah yang sifatnya pemberdayaan. Nah sekarang jumlahnya berapa orang nih dengan ibu-ibu semua? Kalau kita untuk komunitas kita itu kan sebenarnya bukan hanya eceng gondok ya, tetapi kalau inti dari UMKM yang kita galakkan itu, kita kembangkan itu memang eceng gondok. Produk eceng gondok itu kita bisa sampai hampir di 17 orang ya.
Yang Cuman mengerjakan aktif, ini. iya. Oke. Cuman biasa yang aktif itu kadang seperti ini ibu-ibu, kadang ada hari ini bisa, ada yang besok bisa. Oke. Jadi itu berkisar sekitar itu. Berarti Nah, kalau yang pastinya salah satu hari berapa orang yang biasanya datang bikin? Kalau kita di sini hampir tiap hari hampir 10 orang ya. 10 orang 10 orang tiap itu hari. aktif, iya. Itu sebenarnya sih tidak tiap hari mereka yang punya waktu, ada yang besoknya, ada yang ini hari, tapi saya mulai dari tahun lalu itu kita harus tiap hari. Tiap hari. Karena produk ini harus selalu juga ada yang pesan. Iya. Ini Kita kan Bu juga- macam-macam nih Bu modelnya, Iya. ada yang agak besar, kemudian yang kecil. Ini butuh 1 hari atau berapa jam sih Bu bisa jadi sampai seperti ini nih? Iya, sebenarnya sih kalau kita menganyam, karena ini waktunya yang dipakai, waktunya ibu-ibu rumah tangga ya. Rata-rata sore hari mereka menganyam di sini. Jadi kalau 1 hari itu menganyam 2 jam sampai 3 jam itu Bisa jadi 1. Iya, itu bisa jadi 1. Kalau mereka yang sudah mahir seperti ini, ibu-ibu yang cukup mahir di sini itu bisa 1 hari saja dengan jam waktu bawa sore hari itu. Ada juga yang biasa sampai maghrib mengerjakan kalau kita ada pesanan order ya. Karena kadang kita juga ada orderan yang langsung dalam jumlah banyak. Oh, oke. Dari misalnya dari IO atau ada kepanitiaan yang sangat membutuhkan ini, dan itu memang signifikan meningkat terus. Terutama ini miniatur kami itu cukup di Oke. ini. Jadi ternyata selain tas-tas seperti ini dan juga ini ada model lainnya lagi. Boleh diperlihatkan mungkin Bu ya? Iya. Ini ada Coba ternyata diambil bisa itu, dibuat miniatur Coba diambil itu. perahu Ya. pinisi. Nah, Pegang perahu pelan-pelan, pinisi Pak. yang kita berpikir mungkin dari pinisinya di sana. kayu-kayu aja, tapi ternyata ini bisa loh dengan model yang sudah dibuat sedemikian mungkin. Iya. Sedemikian Ya, rupa. seperti ini ya, Nah, kayak ada miniatur pinisi ini yang ini merupakan semua ikon ya. ini ya anyaman. Yang Iya. ini anyaman ini juga Bu. Ini ya, kalau ini namanya anyaman tikar. Jadi kita menganyam dulu, Anyaman tikar. terus kita ukur layarnya, kita tempelkan. Nah, kalau ini anyaman namanya anyaman kacang. Cuman kita pakai eceng gondok yang sedikit halus ya, karena miniatur, namanya miniatur berarti kita pakai yang agak mini juga dia punya. Jadi ini semua nih eceng gondok, Eceng gondok, nih ya. iya. Jadi kalau dilihat dari jauh sepertinya kayu padahal bukan. Dan ini sangat ringan, tidak seperti Iya. kayu-kayu miniatur perahu pinisi pada umumnya. Ini sangat ringan. Harganya berapa sih Bu kalau tahu yang kayak Iya, gini? kalau harga yang ini nih, ini sekitar 3,5 ya, 350.000. Karena ini kita anyam. Oke, kalau yang kecil ini Bu? Kalau ini yang kecil ini kita jual biasa sampai 175. Sebenarnya yang kecil sih 175.000. lebih detail kerjanya. Kalau ini kan yang besar, cuman ini kenapa kita membuat di anyaman? Kita mau menampilkan bahwa pengrajin eceng gondok kita itu sedikit unik ya produknya, dan ini cukup diminati. Nah, ini salah satu atau beberapa yang sudah yang masih ada. Ini sudah ada yang kebeli katanya Bu ya, yang ukuran Sudah besar. banyak, sudah banyak Sudah yang banyak. modelnya, kita sudah Paling banyak. mahal berapa harganya? Paling mahal itu yang kita jual itu hari ada yang 750 ya. 750. Terus kalau yang produk yang kami menjadi ikon itu harganya bisa sampai 2,5. Tetapi itu ketika mereka mau biasanya kita minta sepeda order. Oh, oke. Karena yang kita taruh itu biasanya sebagai ikon atau contoh gitu loh. Nah, kalau mau lihat salah satu yang sudah jadi nih model tas tuh seperti ini. Ini banyak model Nah, kalau boleh dilihat kameranya kan ini banyak nih ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya pegang. Ini semuanya dari anyaman ya Bu ya? Iya. Ini hiasan-hiasannya juga anyaman nih. Iya. Hiasannya anyaman. Nah, nanti di bagian dalam dipercantik, diperindah jadi biar lebih nyaman ketika dibawa. Ini biasanya dijual kemana aja sih Bu kalau tas-tas begini? Iya, kalau di Makassar sendiri itu produk-produk kita itu ada di Galeri BSI ya. Galeri BSI UMKM Center. Itu di Jalan Sungai Sadang ya. Itu galeri keempat ya setelah 3 kota terbesar. Yang pertama itu Medan, kedua itu Jogja, ketiga Surabaya, keempat ini di Makassar. Makassar, Nah, berarti- ini galeri kita terbanyak produk kita itu ada di sana. Di Makassar ini, Iya. BSI. Berarti Iya, produk ada Ibu juga. ini bukan cuma di penjualannya di Makassar ya? Iya. Sudah keluar kota? Iya, bahkan kita kalau misalnya seperti itu hari hotelnya Tamu Hayat ya. Hotel Tamu Hayat itu minta pinisi yang layar cembung. Itu cukup laku juga. Oke. Yang layar cembung itu yang istilahnya perahu pinisi Madagaskar ya istilahnya dulu yang dipakai untuk bawa rempah atau apa Ya. dari ini ya. Itu kalau ini pinisi 7 layar. Kalau yang begini berapa hari Bu jadinya? Kalau ini kita bisa sampai 2 hari ya kalau penuh waktunya ya. 2 hari. Karena ini juga cukup Secantik detail kerjanya. Secantik Iya. ini 2 hari. Tapi kalau tas yang seperti ini berapa hari nih Bu?
itu bisa 1 Sampai hari. finishing. Tapi kalau finishingnya ini 2 hari, kalau ini finishingnya bisa sampai 3 hari. 2 hari sampai 3 Karena ini hari. kita membuat ini tidak sekedar buat, ini kan dia juga harus disesuaikan dan sejarahnya itu finishing. Apa berarti- cerita tentang finishing itu? Oke. Kenapa harus 7 layar? Oh. Terus apa fungsi-fungsinya itu layar dan tiang itu ada ceritanya. Jadi kita tidak nggak bisa- asal buat. Iya, harus tahu bentuk. sejarah ininya, autobiografinya ini harus ditahu apa nih finishing ini. Nah, Ibu ini kan dari tadi kita sudah lihat ada beberapa bentuk yang sudah jadi. Kalau boleh tahu nih Bu, dalam sebulan kemarin deh, udah berapa sih pendapatan Bu dari penjualannya? Kita kemarin itu pendapatan kurang lebih dalam 1 bulan itu bisa mencapai berapa ya? Karena kita komunitasnya ini lebih banyak gerakan masyarakat, tapi kemarin itu kita ada laku propini dengan ini dalam 1 bulan itu mencapai 4 jutaan ya. 4 jutaan. 4 juta rupiah lebih, lumayan. Iya, tapi kita kan kalau setiap kali ada begitu karena kita belum ada bantuan secara finansial ya dari pemerintah dalam hal ini, baru mesin ya kita dibantu dan mesin jahit dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan kita ada dibantu dengan kampus ini Polimedia Negeri Makassar yang membantu kita peralatan dan penguatan kapasitas, juga membuatkan kita website. Jadi kalau kita dapat keuntungan begitu kadang kita langsung putar aja modal. Oh, Modal lagi supaya ibu-ibu terus berproduksi. Nah, itu. Kalau Ibu sendiri apa sih targetnya dengan ini kan sudah lumayan lama nih Bu dari 2021 ya? Iya. Targetnya ke depan seperti apa sih Bu? Targetnya kita ke depan bahwa ini produk-produk kami bukan sekedar di pasar lokal ya atau di tingkat provinsi, bahkan ini bisa ke tingkat nasional, bahkan dari tingkat internasional pun produk ini bisa disukai. Memang kendalanya ini produk bahwa ini dari sisi packaging ketika mau diekspor itu memang dia harus packaging yang cukup ini ya. Biar tidak iya, ini tidak patah, nggak ini. patah. Jadi selama ini kalau orang-orang luar negeri beli itu lewat tamu-tamu hotel. Oke. Iya, jadi mereka biasa packaging sendiri, bahkan mereka ada yang memasukkan dalam cover. Mereka suka, iya, mereka suka produk ini. Cuma memang masih dicari jalan keluarnya bagaimana caranya supaya packagingnya ini tidak membuat ini jadi ini kan miniatur. Iya. Dia mudah patah, dia mudah ini kalau di packaging yang tidak sesuai dengan Baik. ini. Nah, Ibu Angel, ini kan kalau bicara soal kerajinan, otomatis pesaing banyak dong. Iya. Dan dari berbagai bentuk dan juga bahan dasar. Tapi kalau Ibu Angel sendiri, keyakinannya seperti apa sehingga wah meskipun banyak pesaing, tapi ini juga bisa dong go internasional nantinya. Iya, sebenarnya peluang untuk go internasional cukup besar ya. Kenapa? Karena tiap bulan ini hampir dinas pemerintah kota itu memanggil kita untuk pameran. Kita malah sampai ada yang kita tolak ya, karena kita kecapean pada saat itu. Iya. Karena habis dari dinas ini ke dinas itu ke dinas ini, itu pamerannya di tempat-tempat bahkan di hotel, di mall-mall itu kita itu hari bulan lalu ya kita cukup capek karena mereka itu ini melihat miniatur ini cukup mungkin kalau di Makassar belum ada ya kali pengrajin eceng gondok Oke. untuk jenis miniatur seperti ini. Kalau mungkin tas atau Banyak. topi banyak, tapi kalau ini ya puji Tuhan, alhamdulillah masih kita yang. Berarti setiap pameran-pameran yang dipanggil itu banyak dong pembelinya Bu ya? Iya, kalau misalnya seperti ini ya itu tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya packagingnya itu yang agak susah. Tapi kalau misalnya orang yang memang pecinta miniatur karya seni, dia akan beli ini. Dan kita memang biasa buat ini itu kewalan juga. Nah kemarin ini kita mulai bikin ada sekitar ini kayak gini nih, udah dikejar waktunya. Karena seperti Rumah Toraja kalau kita pameran di mall-mall itu cukup laku. Yang paling dicari. Iya. Oke. Nah, kita juga ingin cari tahu tentang ibu-ibu yang selama ini bersama Ibu Angel. Mereka sudah berapa lama dengan Ibu Angel? Kemudian bagaimana sih cerita mereka? Kita coba tanya salah satunya, mungkin yang di sebelah Ibu Angel deh. Ibu namanya siapa, Bu? Intan. Ibu Intan. Ibu Intan umur berapa nih, Bu? Kayak masih muda. 38. 38. Ibu dari tahun berapa ikut Ibu Angel? 21. Hah? 21. Oh, berarti dari awal Iya, memang. dari awal, tapi- Apa yang bikin Ibu Intan kemudian ya udah deh saya ikut Ibu Angel deh, nganyam-nganyam gitu. Soalnya di rumah enggak ada kerjaan jadi kita. Cuma ibu rumah tangga biasa. Tidak, saya belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga, sekalian satu-satunya anak promosi. gadis nih. Sekalian Anak gadis promosi. yang bertalenta sekali. Oke, tapi maksudnya kegiatan hari-hari kerjaan lain enggak ada? Ada jualan di rumah.
jualan. Iya. Tapi kemudian berpikir mau Mumpung ada kakak yang jaga jualan, oke. jadi saya kalau ada panggilan dari Benja ikut lagi menganyam sebentar 2 jam 3 jam, selesai itu balik lagi. Tapi awalnya mau ikut ini memang karena pernah menganyam, pintar menganyam atau baru belajar dengan Ibu Angel? Pernah ikut sama yang lain dulu. Oke, akhirnya tertarik juga bikin. Jangan di- Awalnya waktu ikut Ibu Angel 2021 lebih ke menganyam apa lebih banyak? Saya biasa tas, Tas. Oke. lesmet juga, Oke. tempat pensil. Paling banyak disukai itu biasanya apa yang pernah kita bikin? Tempat pensil. Tempat pensil yang paling banyak disuka itu biasa di mana? Dari mana yang beli? Oh, saya bikin taruh di rumah saja. Oh, banyak yang beli. Taruh di rumah. taruh di biasa, rumah. Enggak dibeli, biasa sepupu lihat. Pesan dijual untuk promosikan. Oke. Tapi kalau kita sendiri ke depannya seperti apa? Apakah terus akan ikuti Bu Angel bikin kerajinan atau Insyaallah. atau mungkin ada berpikir mau buka toko sendiri deh tapi tetap di komunitas ini begitu? Iya. Begitu juga. Iya. Oke, baik. Warga 124 itu udah Ibu Intan tadi ngobrol sama kita tentang awalnya ikut Ibu Angel memang dari 2021 juga, dan karena senang membuat kerajinan sudah ada dasar akhirnya mau ikut dengan Ibu Angel. Nah, warga 124 kita juga pengen tahu nih Bu Angel. Ya. Kalau bicara soal ke depan kita kan apa ya istilahnya di masa depan kita nggak pernah tahu seperti apa nantinya. Tapi Ibu Angel sendiri harapannya komunitas ini akan terus bertambah atau Ibu Angel memang sering mencoba mencari tahu siapa nih kira-kira yang mau lagi gabung biar produksinya lebih baik atau seperti apa Bu? Iya, karena memang komunitas ini kita berangkat dari awalnya itu sebelum kita ini itu adalah sosial masyarakat ya. Kegiatan yang memang sosial masyarakat. Jadi dulu itu intinya belum ini. Kita sosial masyarakat itu bagaimana kita bersosialisasi, terlibat dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, dan itu ternyata di antara itu ada potensi tergali, dan ini cukup banyak juga ibu-ibu yang sering mau ikut. Jadi kita memang juga wajib mencari ibu-ibu masyarakat yang harus ikut. Berarti memang ditargetkan. Supaya kita memang harus kenapa enggak untuk hal yang baik, apalagi menyangkut dengan kerajinan ya. Ini juga merupakan program pemerintah yang sangat istilahnya kita terlibat di dalamnya, dan kita nanti pasti akan didampingi pemerintah dong. Nah ini kalau sesuatu yang ada karyanya pasti pemerintah akan membantu. Nah setidaknya ini masa depannya kan sebenarnya bagus ya. Kalau sesuatu menjadi penghasilan yang tetap, ibu-ibu sudah punya ini skill yang ini, pasti ini kan menjadi satu penopang ekonomi rumah tangga. Jadi itu terus kita akan mencari ibu-ibu yang kita bina di sini, kita berdayakan, dan mereka menghasilkan satu skill yang bisa mereka miliki. Dan kenapa enggak, ini mungkin dari Eceng Gondok ini ada kreasi lain dari ibu-ibu yang sudah punya talenta itu dan sudah bisa menghasilkan karya-karya ini. Tadi sempat disinggung sama Ibu Angel katanya belum pernah mendapat bantuan dari maksudnya manapun. kita kalau untuk bantuan dana belum ya. Belum pernah. Belum. Tapi kalau harapannya ke depan Ibu Angel maunya apa? Biasanya kan orang dari bank tinggal ambil kur. Kenapa Ibu Angel sendiri seperti apa? Saya belum ini ya, kalau artinya kalau kita sekarang dengan, makanya kalau kita ada keuntungan dari ini kita putar langsung dengan modal dengan bahan. Berarti Kenapa modal seperti itu? awal ini dikumpul-kumpul dari masing-masing atau seperti apa Bu? Iya, biasa kalau kita sudah dapat keuntungan itu kita biasa menggunakan dari kegiatan kita, atau memang ada harus masuk di sini untuk bahan. Karena sekarang itu saya lihat memang untuk ini ya, untuk kita UMKM itu memang pemerintah sekarang lagi ini ya, lagi mengatur keuangan-keuangan itu, dan ya kenapa tidak kita tingkatkan produktivitas kita sehingga itu menjadi salah satu penilaian untuk suatu saat bisa dapat dana hibah. Saya ndak menyoroti saya ndak menginikan lagi ke KUR karena saya takut membeban ibu-ibu saya. Jadi bukannya nanti meningkat malah menjadi satu hal yang membuat mereka Berarti awalnya ini modal awal pertama sekali tahun 2021 dari Bu Angel sendiri atau dikumpulin dengan ibu-ibu? Iya, awalnya dari saya memang berapa modal awal dari ya itu modal awal kita itu pertama saya 2 juta ya untuk membeli ini semua. Terus dari kemudian itu mereka juga mau ngumpul-ngumpul, terus kita membuat iuran, terus mereka juga ada kadang-kadang bilang, "Ayo kita ini tambah buat ini, beli itu." Nah, akhirnya kita tumbuh menjadi ini. Gitu. Tapi kalau dalam penjualan sistem bagi hasil nggak sih Bu, atau dihitung satu hari Ibu ini bikin berapa tas yang laku dikasihlah duitnya, itu seperti apa Bu pembagiannya? Kita bagi hasil ya, kita bagi hasil karena ini kan pemberdayaan. Nah, tetapi kita juga mengevaluasi tahap demi tahap
ibu-ibu mana nih yang betul-betul yang serius menggeluti ini untuk paling tidak suatu saat dia itu menjadi pendapatannya gitu. Iya. Karena kalau tidak seperti begitu juga kita tidak memberdayakan masyarakat. Jangan dia yang mau, maksudnya hasilnya mau terima, tapi dia tidak mau berkarya begitu. Dia tidak mau, itu juga merupakan evaluasi. Jadi harus seimbang gitu. Iya, paling tidak kita menghargai mereka yang berkarya, mereka yang berbuat, dan mereka harus terima hasilnya dong. Baik. Nah, ini saya cukup tertarik nih Bu Angel. Wah. Oh, topi pantai. Lumayan nih topinya nih Bu. Ini kalau yang kayak gini berapa nih Bu? Berapa hari bikinnya nih? Kalau itu juga tidak lama, sama dengan tas Bu waktunya. Oke. Berarti Iya, karena itu kan anyaman yang kalau ibu sudah mahir itu cepat. Iya, berarti biar berapa jam ibu-ibu di selesai sini itu. nih udah terampil sekali berarti ya, Iya. karena bikin seperti ini nih 1-2 hari aja udah jadi. Saya kalau disuruh nganyam mungkin ini seminggu ibu-ibu ya baru jadi. Untuk kalau jadi utuh seperti ini bagus sekali. Ibu itu berapa lama? Sehari kan? Sehari kalau ibu sudah mahir itu sehari itu. Nah, Itu ini top. untuk pelari-pelari culture bisa dicoba Topi. ya, model baru ya buat foto-foto ini bagus. Jadi memang benar-benar di rumah UMKM Pemberdayaan Kasih Bunda ini unik sekali ya, kreatif sekali untuk pembuatan dari eceng gondok. Jadi tidak hanya tas, model topi, kemudian juga tadi ada ini nih perahu pinisi yang paling banyak dicari orang sebagai oleh-oleh kalau datang di Kota Makassar. Iya. Nah Bu, kita juga pengen tahu dari Bu Angel harapannya ke depan kalau misalnya dapat bantuan, maunya seperti apa dari pemerintah ataupun mungkin dari pihak swasta juga seperti itu, bantuannya seperti apa yang diinginkan supaya ini lebih otomatis tujuannya ya lebih maju lagi begitu. Iya. Kalau dengan adanya bantuan pemerintah itu kemarin memang kita sudah membahasnya ya. Yang kami bahas misalnya sama gubernur dan sudah pernah, wali sudah kota pernah ya. Oke. Itu kita minta supaya ada lahan budidaya tentang untuk eceng gondok. Kenapa harus ada seperti itu? Sebab kalau misalnya musim hujan ya, itu kan debit air laut naik ya, otomatis dia lari ke sungai dan danau. Nah itu sangat beresiko sekali buat kita ambil eceng gondok. Itu kan pasti kita tenggelam karena debit air laut yang naik, otomatis juga pasti dalam. Nah itu sehingga kita mengusulkan ke Pak Gubernur kemarin waktu acara pamerannya Ketapan ya, Dinas Ketapan di TVRI. Itu kami membicarakan sama Pak Gubernur, dia kan cukup tertarik juga lihat kita punya produk-produk nih yang menurut dia cukup unik, terutama miniatur ya. Itu kita minta supaya ada budidaya lahan untuk budidaya eceng gondok sehingga kita tidak terus setengah mati mencari eceng gondok. Karena kalau misalnya yang berisiko begitu tentu kita tidak akan melakukan pengambilan eceng gondok. Nah, kalau misalnya pun kita sudah kehabisan bahan baku ini pada saat musim hujan tapi kita harus berproduksi, kita sampai membeli dari tanah Jawa biasa. Oh, pernah Bu ya? Iya, kita membeli itu di daerah Cilacap, Jogja atau Surabaya ya, yang memang di sana itu memang ada stok atau produk untuk itu. Sangat banyak. Iya, kalau di Makassar ini memang belum ada sih petani untuk menjual eceng gondok ya. Nah itu makanya kita sarankan ada lahan budidaya sehingga ada juga masyarakat di daerah lain budaya itu yang dipekerjakan. Itu yang paling penting Ibu ya. Itu juga artinya ada yang menjadi tenaga kerja di sana dan mereka juga bisa mendapat upah. Itu maksudnya. Jadi kalau musim hujan seperti ini Bu, kira-kira eceng gondok ada nggak nanti? Kalau eceng gondok sih ada, cuman daerah yang kita mau ambil itu kan air lautnya naik gitu loh. Itu sangat berisiko dan jadi biasanya kita ambil cara kalau memang kita, karena kalau kita minta juga kirim dari tanah Jawa sana lewat belanja online itu kadang kan lama, bisa sampai 10 hari ya datangnya eceng gondok lama, sedangkan kita berproduksi hampir tiap hari. Sehingga jadi jalan satu-satunya itu kita biasa tetap ke danau atau ke Taeng atau Gontang atau apa namanya Danau Mawang itu kita menyewa kita menyewa petani itu, petani ikan kerapu untuk menarikan atau kadang ibu-ibu ini semua kita pakai cara apalah, bambu kah atau apa, yang penting bisa diambil. Ibu-ibu ini memang ibu-ibu pemberdayaan sih yang tidak pantang menyerah gitu. Jadi kita bagaimana caranya bisa ditarik pakai bambu kah atau dilempar tali kah terus tarik itu eceng gondok, karena kan eceng gondok kalau ditarik satu batang itu ikut semua, terikut dia sampai. Karena memang kalau untuk saat ini rumah produksi masih di sini ya Bu ya, masih di rumah ya. Jadi harapannya mungkin nanti ada rumah produksi juga atau galeri juga. Itu kita berharap bahwa suatu saat itu rumah produksi itu bukan cuma memproduksi tapi ada juga galeri sehingga masyarakat yang berminat datang seperti lihat ini itu sudah ada di tempat ini. Karena ini sekarang kan rumah tinggal yang kita jadikan ini, karena kalau kita tidak punya rumah produksi juga
bagaimana caranya mau berkembang nih ibu-ibu untuk lebih talentanya lebih digali lagi. Berarti untuk saat ini kalau misalnya ada yang mau beli, ini cuma bisa menghubungi online atau bagaimana, Bu? Iya, kita sudah punya website. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli itu, dia tinggal buka di Google itu kerajinan tangan Eceng Gondok, muncul itu pemberdayaan Media kasih sosial bunda. sudah dimanfaatkan juga, Bu? Iya, media sosial ada, kita punya Instagram. IG, ada kita punya Instagram Facebook, namanya apa, Bu? Pemberdayaan Kasih Bunda. Pemberdayaan Kasih Bunda Instagramnya. Terus Iya. Facebook? Facebooknya Pemberdayaan Kasih Bunda. Sama Facebooknya. Oke. Kita juga punya website ya, di sana Website. ada produk kita sampai 130 produk. Nah, kalau misalnya ada yang mau pesan langsung WA, ada nggak, Bu, nomornya nih? Biar yang Banyak nonton, biasa yang pesan langsung. Yang nonton bisa tahu nih nomornya berapa, Bu? Iya, 0821 9553 3818. 3818. Baik. Iya. Nah, itu bisa pesan kalau misalnya minat tas-tas seperti ini boleh nih ya, atau yang paling sering deh pokoknya kalau ke Makassar tuh nggak pernah luput dari yang namanya Iya. perahu pinisi ini karena menjadi ciri khas dari warga Kota Makassar dan sering dijadikan oleh-oleh. Iya. Sebelum kita tutup, warga 124 mau Kak coba dulu bagaimana sih caranya ini menganyam. Diajar dulu sebentar Ibu ya sama Ibu Angel. Memang Boleh. ini kita. Nah, ini kita mau coba nih, Ibu Angel ajari saya kali aja dari sini saya bisa langsung bikin kerajinan juga. Ini bagaimana sih Bu caranya ini? Gampang. Jadi dari Ini namanya anyaman kacang ya. Ini kita Oke. mau buat tas, ceritanya tas itu tapi bentuk sepatu. bentuk sepatu. Oke, Kita jadi menganyam kacang itu kita dari ujung sini, Bu. Ini namanya jari-jari. Ini untuk nganyam. Nih. Oke. Ah. Jadi ini harus di Ya, silang. dimasukkan gini kita silang ya. Oke. Ini masuk lagi ke sini, Bu. Nih. Nah, ada di silang nih ceritanya. Jadi ini ada bentuknya. Iya, Memang ini kayak sudah kacang nih. Oh, Namanya bentuknya. anyaman Jadi kacang. jangan lewat caranya itu ya, Bu ya? Iya. Jangan lewat Kita dari kayak situ. silang dia sehingga dia terikat dan kita anyam lagi dengan jari-jari yang tetap berdiri nih. Jadi bentuknya harus seperti ini. Iya. Karena kalau kesini kemana lagi nih, Bu? Ini kan sudah begini kan, Bu. Ini ke bawah, Bu. Oke. Ini masuk lagi nih. Jari-jarinya tetap nih. Oke. Nanti kita lanjut lagi begini, Bu. Masuk lagi di Bu jari-jari. Ayo coba deh, Bu. Gampang kok Unila, enggak susah. Agak ribet nih pemirsa daripada saya melanjutkan ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia harus sama seperti ini, Ya, tersilang dia. tersilang ya. Terikat dan dia membentuk anyaman kacang nih. Oke. Kalau saya lanjutkan sepertinya ini akan hancur ya warga 124. Jadi saya tidak akan melanjutkan ini, Ini tapi udah kita bisa nanti saya promosikan lagi deh untuk Anda yang mau beli tas seperti ini daripada beli yang anyaman yang plastik. Untuk musim hujan ini juga boleh jadi tambahan. Iya. Selain anyaman yang banyak di rumah Anda, ini boleh jadi salah satu koleksi untuk di rumah. Mau ada yang model yang besar ya Bu ya juga biasa Banyak, dibikin ya. jadi Untuk kita yang by mau ke order pasar ya, tuh. by order Bu. Oh, Mau ukuran oke. apa aja, mau mungkinnya ukuran 50 cm kita bikinkan. Tapi sudah pernah bikin nggak Bu yang model besar yang misalnya kayak untuk tas jalan-jalan bisa 2-3 baju dalam 4 gitu? Kita sudah pernah bikinkan. Sudah pernah? Iya. Luar Banyak. biasa emang Bu Angel Jadi, nih. Kita bikin ini ibu-ibu sudah pada mahir juga mengerjakan ini. Oke. Nah, Ibu Angel, ini karena saya tidak bisa belajar menganyam. Karena saya tidak bisa belajar menganyam, mungkin dari Bu Angel sendiri apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita di RRI terkait dengan kegiatan Ibu Angel ini? Ya. Iya, mungkin kalau misalnya masyarakat yang senang dengan produk-produk anyaman itu bisa datang ke kami ya, Komunitas Pemberdayaan Kasih Bunda di rumah produksi, atau bisa memesannya lewat website juga ada. Atau jadi nomor telepon lagi Bu? Iya, lewat nomor telepon juga 0821 9553 3818. Ini namanya UMKM Pemberdayaan Kasih Bunda. Bisa kita buka di Google ya, diketik saja kerajinan tangan Eceng Gondok, muncullah Komunitas Pemberdayaan Kasih Bunda. Kasih Bunda Di sini punya banyak Benjo. produknya, mau apa saja, by order. Mungkin Bisa kita mau dipesan. tempat pensil seperti Iya. boleh. Oke. Siapa Bisa tahu- juga jalan-jalan ke galeri kami, banyak ada di BSI UMKM Center Jalan Sungai Sadang, itu terbesar di situ. Yang paling besar. Ada di Bea Cukai juga yang Oke. masuk pelabuhan itu ada. Kita juga punya di Explora BNI itu ada produk kami, dan kita punya juga di inkubator ya, inkubator by Dinas Koperasi itu ada di sana. Inkubator itu ada contoh-contoh Baik. produk kita, Rumah Toraja dan
Balak Ratea, Rumah Makassar itu ada di sana. Banyak. Ada juga di apa namanya ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hampir semua dinas kita. Baik, terima kasih Bu Angel untuk kasih waktunya. banyak. Ini banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapat dari rumah produksi UMKM Pemberdayaan Kasih Bunda ini. Dan warga 124 sampai di sini ya saya temenin. Saya mau borong dulu ini buat pelari culture mau bawa pulang. Sampai jumpa. Ayo ibu-ibu, sampai jumpa. Thank you. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.